Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bioteknologi tempe. Nama saya Yuninda Lestari. Saya Ahmad Riyaldi. Saya Amelia Nur Septiani. Akan menjelaskan tentang pengertian dan cara pengolahan tempe. Yuk simak video kami. Sebelum kita mempelajari proses tentang pembuatan tempe, di sini kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata yang artinya bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup dan teknologi merupakan alat yang mempermudah manusia untuk membuat satu barang. Jadi dapat disimpulkan bahwa bioteknologi merupakan ilmu teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup yaitu berupa mikroorganisme yang dimana itu bisa berupa virus, bakteri, fungi, dan lain-lain. Di sini kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan prinsip-prinsip dalam pembuatan produk dalam skala kecil. Di sini ia menggunakan mikroorganisme ataupun bagian organisme lainnya untuk memproduksi satu barang dalam skala kecil. Contoh dari bioteknologi konvensional yaitu ada 6: pakan, peternakan, pertanian, forensik, lingkungan, dan kesehatan. Nah, sekarang kita tahu apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional. Sekarang kita lanjut pada proses pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari fermentasi kedelai, di mana pada fermentasi tersebut menggunakan bakteri atau jamur, di mana jamur itu disebut dengan Rhizopus oryzae. Selain itu, pada pembuatan tempe juga digunakan fermentasi jamur yang disebut dengan ragi tempe. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan serta proses pembuatan tempe. Yang pertama ini ada alatnya sendok, tempat ragi, terus ini nampan, tempat kedelai, serta piring kecil untuk menjaga agar tetap bersih. Nah, ini ada juga tempat pembungkusnya seperti daun pisang, bahkan plastik. Udah, pertama kita akan taruh kedelainya ke dalam nampan. Setelah itu kita masukkan ragi. Di sini raginya itu tidak perlu banyak. Kenapa? Kalau dia banyak, pasti akan nanti kedelainya akan busuk kalau kebanyakan ragi. Jadi kita nggak usah pakai banyak, secukupnya aja ya. Kira-kira segini lah. Soalnya dia kalau kebanyakan juga nanti nggak bagus jadinya. Nah, setelah itu kita campur. Karena biar lebih higienis kita pakai plastik. Sebetulnya sarung tangan sih, tapi lebih baiknya pakai plastik. Kalau bisa sih usahakan nampannya agak lebih lebar supaya kalian nggak berhamburan kalau membuatnya ya. Ini usahakan campur sampai rata, sampai nggak ada yang tersisa sedikit pun gitu. Oke, kalau sudah campur berarti kita tinggal membungkus. Bentar ya. Pertama kita pakai plastik dulu. Kalau membungkus pakai daun sih sebenarnya agak ribet. Kalau tempe pakai daun itu biasanya lebih enak dibanding tempe yang pakai plastik. Oke, segini jadi soalnya kan nggak terlalu banyak pak. Nanti ini tinggal dibakar bagian sininya atau dibuat penutup, jadi nanti dia bisa tertutup dengan rapi, baru nanti dilubanyin.
kalau yang pakai daun nih. Oke. Sama ini kan sudah bersih nih. Nanti kita tinggal masukkan kedelainya ke tempat daun ini. Nah, kalau sudah ini kita lipat daunnya. Nah, sudah. Usahakan kalau melipatnya itu agak rapi ya. Ini kan masih ada sisanya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam plastik yang tadi aja. Kalau proses pembuatan tempe ini kira-kira butuh waktu 3 hari sampai jamurnya itu berkembang dengan baik. Oke, siap. Sekarang proses pembuatan tempenya sudah selesai. Kita tinggal tunggu hasil fermentasi dari tempenya selama 3 hari. Pada proses pembuatan tempe, tempe menggunakan teknik fermentasi dengan menggunakan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada kedelai sehingga memunculkan benang-benang putih atau yang biasa disebut dengan hifa. Hifa ini akan mengikat struktur-struktur kedelai menjadi satu bagian yang kompleks. Jadi kesimpulannya, jamur yang tumbuh pada kedelai menghidrolisasi senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia, dan juga tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi, dan lain-lain. Tempe juga sangat bagus untuk pertumbuhan anak, sehingga tempe menjadi makanan populer di Indonesia. Dan berbagai macam-macam olahan tempe seperti tempe goreng, tempe bacem, tumis tempe, dan keripik tempe. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Creep on in, on in, on in.